Pada tanggal 15 Desember 2024, komunitas jelajah budaya menjelajahi Kabupaten Ngawi. Pertama-tama, yang dikunjungi adalah Pasar Jadul Ahad Legi, yang pada kesempatan ini juga dihadiri oleh Bupati Ngawi Bapak Oni Anwar Harsono. Karena dilaksanakan pada Desember 2024, maka dinamakan Pasar Pungkasan atau Hari Pasar di akhir tahun. Pasar yang dibuka pada hari Minggu Legi terakhir tahun 2024 ini menjadi momen yang meriah di Kabupaten Ngawi, dan terselenggarakannya Pasar Jadul di Taman Wisata Tawun dengan tiket masuk Rp10.000 per orang. Oh iya, Pasar Ahad Legi hanya buka setiap hari Ahad atau hari Minggu dan Legi yang merupakan kalender Jawa, sehingga pasar ini setahun hanya buka 12 kali. Pasar Ahad Legi mulai dibuka sejak 30 Juni 2019 yang bertepatan dengan hari Minggu. Selain buka sebulan sekali, keunikan lain dari Pasar Jadul Ahad Legi ini adalah semua kulinernya tradisional. Untuk penyajian makanan sebagian besar menggunakan daun. Kuliner tradisional yang dijual antara lain minuman jamu, dawet, ada juga kerupuk gendar, getuk, nasi tumpang, letok, dan nasi pecel dengan cita rasa yang khas. Selain itu, aneka rebusan dan hasil bumi juga turut dijual di Pasar Jadul ini. Maksa masuk kan ini pada itu terus sampai habis tombone cep ya minum. Nah minumnya kalau ininya nggak habis. Oh iya, tidak hanya soal kuliner, keseruan Pasar Jadul Ngawi juga diwarnai oleh pertunjukan karawitan dan gamelan tradisional. Ribuan warga Ngawi dan sekitarnya membanjiri pasar unik ini, menghadiri momen langka, menjadikan hari libur akhir tahun 2024 sebagai kesempatan untuk menjelajah dan menikmati nuansa tradisional yang kental suasana pasar tempo dulu. Udah pada pulang semuanya? Iya Bu. Setelah menikmati suasana tempo dulu di Pasar Jadul Ahad Legi, perjalanan kami lanjutkan dengan menjelajahi Benteng Pandenbus atau dikenal juga Benteng Pendem Ngawi. Untuk menjelajahi tempat bersejarah tersebut, komunitas jelajah budaya didampingi oleh Asep Syaipul, sejarawan sekaligus penulis buku histori Benteng Pandenbus. Mungkin langsung sedikit ya pengantar bahwa revitalisasi Benteng Pandenbus ini menjadi satu-satunya benteng pertahanan yang dibangun pasca Perang Jawa yang dilakukan revitalisasi. Benteng di Ngawi ini mulai dibangun dari tahun 1838 yang disaksikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dominique G.D. Arends. Kemudian pembangunan besar-besaran dilaksanakan setahun kemudian atau tahun 1839. Keberadaan benteng ini tidak lepas dari pertemuan dua sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Benteng dinamakan Pandenbus yang diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menerapkan sistem tanam paksa atau culture stelsel di Indonesia. Pada masa Hindia Belanda, Benteng Pandenbus digunakan sebagai benteng pertahanan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya bangunan penghalang dan pengintai, parit, jalan patroli, jembatan angkat,
bastion dan tanggul buatan yang mengelilingi benteng hingga dikenal dengan sebutan Benteng Pendam. Selain itu, di dalam benteng dihuni sekitar 250 tentara lengkap dengan persenjataan. Kemudian pada tahun 1926, bangunan ini digunakan sebagai Lembaga Sosial Pendidikan Negara atau LOG khusus untuk anak-anak dan remaja. Aktivitas ini berlangsung hingga tahun 1933 karena pemerintah Hindia Belanda menutup dan merencanakan kembali untuk digunakan sebagai kepentingan militer. Pada masa pendudukan Jepang, Benteng Pandanbus digunakan sebagai kamp intermiran atau tempat penahanan tawanan perang. Ada 2 fase dalam tahanan yang dipenjara. Pertama, antara bulan Februari 1943 hingga Februari 1944, terdapat 1.580 tawanan yang sebagian besar adalah pegawai negeri yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian, fase kedua antara Januari 1945 hingga Agustus 1945, terdapat tahanan sekitar 737 orang. Setelah Indonesia merdeka, Benteng Pandanbus dijadikan sebagai markas Yon Armen 12 untuk kegiatan militer. Kesatuan militer tersebut dipusatkan di area Benteng Pendam. Dalam perkembangannya, Benteng Pendam dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata sejarah di Kabupaten Ngawi. Pada akhir tahun 2020, komplek benteng berukuran 165 meter kali 80 meter dengan luas lahan 15 hektar mulai direvitalisasi oleh Kementerian PUPR. Kemudian, melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 427 tahun 2022, Benteng Pandanbus ditetapkan sebagai situs cagar budaya peringkat nasional. Baik sahabat budaya, itulah keseruan para penjelajah budaya di Pasar Jadul Ahad Legi dan Benteng Pandanbus. Namun, masih ada 2 tempat bersejarah yang akan dikunjungi oleh para penjelajah budaya dan akan tayang di video berikutnya. Oleh sebab itu, pantau terus media sosial komunitas jelajah budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.